Alhamdulillahi munshil khalqi min adami Thumma salatu ala al-mukhtari fil qidami Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi Amin tadhakuri jiranim bidhi salami Majajtada manjara mimok latim bidami Amhabatir rihu min tilqa ikadimatin wa awmadhal barku fi dhalma'i min idami Amhabatir rihu min tilqa ikadimatin wa awmadhal barku fi dhalma'i min idami Fama li'ainayka in qultak fufahamata wa ma liqalbika in qultas tafiq yahimi maula Ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahami Ya Rabbi bil Mustafa Baligh maqasidana Waghfir lana ma madha Ya wasi'al karami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna
innaka antas sami'ul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahsinu al-aqliyu. Wa tahsinu utawi tahsin al-aqliyu kang bangsa akal. Tahsin itu kejernihan akal. Wa ya tahsinul akli iku aslu kufril barahimati. Dasare kekufurane kaum barahimah. Barahimah itu dalam bahasa Indonesia diadopsi Brahmanisme, kaum Brahman. Minal falasifati kang tetep saking kaum falasifah. Hatta nafau sehingga nafeaken sapa barahimah. Nafeaken an-nubuwati ing pira-pira kenabian. Wa aslu dhalalatil mu'tazilati lan dadi pondasine kesesatane kaum Mu'tazilah. Hatta aujabu sehingga netepaken sapa Mu'tazilah alallahi ta'ala ing atase Allah ta'ala mura atas sholati ing ngreksa mura atas sholahi ing ngreksa bagus, ngreksa sholah kebagusan, wal aslahi lan kang luweh bagus, li khalqihi kedue makhluke Allah Ta'ala, wa alalulan gawe alasan sapa Mu'tazilah afalahu ing pira-pira perbuatane Allah, wa ahkamahu lan pira-pira hukume Allah, bil aghradi kelawan pira-pira tujuan, kelawan pira-pira maksud utawa tujuan. Wa ja'alu lan dadekaken sapa Mu'tazilah dadakan al-aqla ing akal, ya tawassalu ingkang den gawe lantaran apa akal, utawa kang digawe lantaran tumeka apa akal wahdahu kalih ijene akal, duna syar'in tanpa syarak, ila ahkamillahi ta'ala maring pira-pira hukume Allah ta'ala, asyar'iyati kang bangsa syarak, ila ghairi dzalika tumeka maring liyane mengkono-mengkono, ya tawassalu wahdahu duna syar'in ila akhirih. Minadh dhalalati nyatane pira-pira kesesatan,
Jadi karena kecerdasan akal, orang-orang kaum Brahmanisme itu merupakan bagian dari kelompok filosof. Mereka menafikan kenabian. Jadi menurut mereka kenabian itu tidak ada. Karena menurut mereka dengan kecerdasan akal lah sudah dapat menemukan apa yang harus ditemukan. Sudah dapat melakukan apa yang harus dilakukan. Dan ini juga merupakan kesesatan kelompok Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu juga sama karena kecerdasan akal. Mereka mengandalkan akal itu satu-satunya untuk menemukan hukum. Menggunakan akal untuk menemukan hal-hal yang harus dilakukan. Tanpa harus menggunakan hukum syara, bimbingan syara. Sampai-sampai karena kesesatan mereka mewajibkan Allah harus menjaga makhluknya melakukan kebaikan dan atau harus berbuat yang lebih maslahat terhadap makhluknya. Misalnya dulu sudah dicontohkan, Allah itu kalau memasukkan manusia ke dalam api neraka itu adalah sebuah kezaliman. Kenapa kedzaliman? Karena menurut Mu'tazilah masuk neraka itu tidak maslahat. Tidak ada kebaikannya sama sekali. Sehingga Allah harus apa? Harus menjaga supaya makhluknya tidak sampai masuk api neraka. Bagaimana caranya? Ya Allah jangan sampai menghendaki makhluknya melakukan kemaksiatan. Ini namanya mewajibkan Allah untuk berbuat aslah. Ya, ini kesesatan daripada kaum Mu'tazilah. Di samping itu kaum Mu'tazilah itu juga membuat alasan terhadap apa yang dilakukan Allah serta hukum-hukum yang telah ditentukan Allah dengan sebuah tujuan. Misalnya begini, Allah menciptakan makhluk manusia. Itu Allah pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Supaya makhluk menyembah Allah. Nah, itu namanya wa'alalu af'alahu wa ahkamahu bil aghrad. Nah, jadi ini menurut pandangan Mu'tazilah. Padahal pandangan-pandangan ini bertentangan sekali dengan apa yang telah dikatakan oleh hukum syara. Wa taqlidu utawi taklid. Wa taqlidu utawi taklid ar-radi ukang ino. Ar-radi ukang ino. Iku aslu kufri abadatil ausani. Dadi pondasine kekufurane pira-pira wong kang nyembah berhala. Wa ghairihim lan liyane abadatil ausan. Hatta qalu sehingga padha berpendapat sapa abadatil ausan. Inna wajadna. Sak temene ing lafat inna wajadna abaana. Inna sak temene kita iku wajadna wis nemu kita abaana ing pira-pira bapak kita. Ala umatin ing atase umat. Wa ana hale utawi ingsun ala asarihim ing atase pira-pira labete abaana iku muqtaduna. Pira-pira kang den paringi pituduh kabeh. Utawa kang den paringi pituduh kabeh. Mereka orang-orang yang menyembah berhala itu tetap dalam kekufurannya itu karena mereka taklidnya taklid buta. Mereka mengatakan kami menemukan bapak kami, orang tua kami, mbah kami, kakek moyang kami, nenek moyang kami
demikian, maka kita juga demikian. Mereka tanpa melibatkan pemikiran sama sekali. Kalau tadi Mu'tazilah itu sesat karena berpikir terlalu cerdas. Ini yang tidak berpikir sama sekali juga tetap sesat. Karena menurut mereka, Bapak kami demikian, maka kita ya juga tetap demikian. Lah, ini berarti orang yang tidak menggunakan akal pikiran juga dalam kesesatan. Orang yang hanya mengandalkan pemikiran saja juga dalam kesesatan. Maka kita ini seharusnya adalah orang yang harus seimbang. Akal dipakai tentu tidak melepaskan bimbingan syara'. Tapi syara' saja tekstualis itu juga salah. Yang tidak menggunakan teks sama sekali juga salah. Lepas dari syara' salah, terlalu tekstual tentang syara' juga salah. Akhirnya kan jadi orang itu kolot. Misalnya seperti orang-orang yang meyakini bahwa Allah di langit, itu karena terlalu tekstualis. Kayak Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsyistawa, itu dipahami Allah hanya di apa? Di aras. Padahal itu adalah sebuah kesesatan. Jadi harus imbang, akal dalam bimbingan syara' harus dipadukan. Jadi berpikir. Walihada lan krono iki alasan qala dawuh sapa al muhaqqiqun biro-biro ulama ahli tahqiq la yakfi at-taqlidu fi aqaidil imani ing lafat la yakfi at-taqlidu fi aqaidil iman. La yakfi ora cukup apa at-taqlidu taklid fi aqaidil imani ing dalem pondasine iman. Qala dawuh sapa ba'dul masyayikhi sebagiane pira-pira guru la farqa ora ana perbedaan iku maujud baina muqallidin ing dalem antarane wong kang taklid. Baina muqallidin ing dalem antarane wong kang taklid. Yang fadu kang manut sapa muqallid wabahimatin lan antarane hayawan. Tuqadu kang den tuntun apa bahimah. Ini ada pernyataan sebagian guru, sebagian ulama. Taklid tidak mencukupi dalam urusan akidah. Artinya apa? Dalam urusan akidah itu kita tidak boleh taklid. Taklid yang mana yang tidak boleh? Taklid yang buta. Nah, kalau kita ini tetap taklid, disebut taklid. Tetapi taklid kita itu tidak sebuta orang-orang yang sama sekali tidak berpikir. Karena metodologi pengambilan dalil Qur'ani itu kita tetap taklid terhadap imam-imam yang telah mendahului kita. Misalnya kita mengikuti madhab Asy'ari, madhab Maturidi, kita tetap taklid. Tapi taklid kita itu masih ngerti apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi alasan Imam Abu Hasan al-Asy'ari begini, itu kita ngerti. Terus kita juga ngerti bahwa ini sifat, ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Dalil-dalilnya pun kita juga ngerti. Sama dengan kita taklid dengan Imam Syafi'i, kita tidak ngerti tidak ngerti istimbatul hukminya Imam Syafi'i itu bagaimana, tidak masalah. Tapi kita ngerti bagaimana Imam Syafi'i mengambil kesimpulan demikian, atau Imam Abu Hanifah mengambil kesimpulan demikian. Kita ngerti, argumentasinya ngerti. Tapi untuk mengambil secara langsung dari Quran dan hadis kita belum mampu. Sehingga ada bagian-bagian yang disebut dengan ijtihad, mujtahid mutlak, ada mujtahid madhab, ada mujtahid fatwa. Itu tentu kapasitas-kapasitas yang berbeda.
Nah, jadi ini dalam urusan akidah tidak boleh taklid. Ada lagi sebagian guru yang mengatakan la farqa baina muqallidin yang qadu wa bahimatin tuqadu. Mereka mengatakan tidak ada bedanya antara muqallid yang selamat dan hewan yang dituntun. Artinya orang yang taklid itu disamakan apa? Dengan hewan. Ora ono bedanya ambek kucing. Tentu ini terlalu apa ya? Terlalu keterlaluan lah. Keterlaluan. Ya. Enggak masalah itu pendapat tuh. Nah, kalau kita tidak mau dikatakan atau disamakan dengan kucing, ya berarti kita tidak boleh taklid. Warribatu al-adiyu. Warrabatu utawi hubungan, utawi hubungan atau persambungan al-adiyu. Al-adiyu kang bangsa adat huwa ya rabatu. Iku aslu kufri tabaiina, pondasine kekufurane pira-pira ahli watek. Ahli watek itu kaum naturalisme. Orang yang meyakini bahwa hidup dan kehidupan itu adalah kausalitas atau ya alami. Ya, alamiah, proses alamiah begitu saja. Waman lan wong dambi kang manut sapa manhum ing tobain min jihatil mukminina kang tetep saking arah-arahe pira-pira wong mukmin. Fara'au nuli padha berpandangan sapa mukmin irtibatas sabai ing hubungane wareg bil akli sebab mangan, waroi lan persambungane seger bil mai sebab banyu, wasadril aurati lan nutup aurat bisaubi kelawan pakaian, waddaui lan padang bisyamsi sebab srengenge, wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono irtibati sabai bil akli. Nah, orang-orang naturalisme itu dan orang-orang yang mengikuti mereka tentunya dari orang-orang mukmin berpandangan bahwa ada hubungan antara kenyang dan makan, antara segar dan minum, antara hangat dan dingin dihubungkan dengan urusan menutup aurat. Cahaya yang timbul itu dihubungkan sebab adanya matahari. Ini mereka menghubungkan secara pasti, itu yang menyebabkan mereka kufur. Ya kalau ada hubungan ada sebab akibat, tetapi musabab atau akibatnya itu tidak dipastikan. Itu dulu sudah dibahas berkali-kali di depan sampai ke belakang. Jadi kalau kamu makan, itu ada hubungannya dengan kenyang, itu ada. Tetapi tidak boleh kemudian kamu katakan, kalau begitu kalau makan pasti kenyang loh. Memastikan kenyang setelah makan itu loh yang tidak boleh. Nah, mimma kang tetap saking contoh layan hasiru kang ora kaitung apa mah. Fafahamu nuli podo paham sopo tobai'ain min jahlihim krono kebodohane tobai'in. Ana tilkal asya'a ing sak temene mengkono-mengkono suwiji-wiji. Hiya ya asya iku al mu'asiratu kang labeti. Fima ing dalem perkara irtabato kang berhubungan. Apa wujuduhu wujude ma'aha sartane asya. Karena saking kolotnya, saking bodohnya mereka memahami ya tadi, kalau makan pasti kenyang, kalau tidur pasti enak, kalau ada matahari pasti padang. Ini kesalahan. Imma bitabaiha ono kalane kelawan wateke asya. Au bikuwatin utawa kelawan kekuatan. Wado'aha kang nyeleha ing kuwah. Sapa Allahu Gusti Allah.
fiha ing dalem asya. Nah, pada perkembangannya orang-orang mukmin itu ada yang memahami meskipun tidak sampai ke pemahaman orang-orang naturalis, mereka tetap memahami ini ada kekuatan. Di balik cincin ini ada kekuatan. Di balik keris ada kekuatan yang diletakkan Allah di dalamnya. Nah, ini juga apa? Juga masih diperdebatkan antara kufur dan tidak kufur. Nah, sekarang ahli sunnah wal jamaah bagaimana menyikapi atau memikirkan ini? Wa ahlu sunnati utawi ahli sunnah radhiyallahu anhum ta'ala wa nawarolan muga-muga madangi sapa Allahu Gusti Allah basairahum ing bira-bira peninggal atine ahlu sunnah iku lam yaftatinu ora kena utawa ora kena fitnah sapa ahli sunnah bisain kelawan suwiji-wiji minal akwani saking pira-pira minal akwani saking pira-pira perkara minal akwani saking pira-pira perkara kang wujud. Kaun itu sesuatu yang wujud. Wa kusifu lan den bukaaken sapa ahli sunnah bil haqaiqi kelawan pira-pira hakikat alama ing atase perkara hiya kang utawi haqaiq iku alaihi ing atase ma fi nafsil amri ing dalem kahanane perkara alam mahya alaihi wa hadhihi utawi iki mukasyafah ya hadhihi iku al mukasyafatu mukasyafah kabuka allati yakhussu kang nentokaken sapa Allahu taala biha kelawan lati auliyaahu ing pira-pira kekasihe Allah hatta yunjihim sehingga nyelametaken sapa Allah ing aulia min afatil kufri sanging pira-pira bahayane kufur wal bid'ah lan bid'ah fi usulil aqaidi ing dalem pira-pira pondasine akidah wa amal mukasyafatu anapun utawi mukasyafah bi ghairi hadza kelawan liyane iki ma hiya alaihi mukasyafah ala bi ghairi hadza kelawan liyane iki ma hiya alaihi iku fahiya utawi mukasyafah iku mimma saking perkara la yaltafitu kang ora noleh ilaihi ing atase ma ilaihi maring ma iku al muwafaquna bira-bira kang den paringi pitulung bira-bira kang den paringi pitulung. Nah, sedangkan ahli sunnah wal jamaah tidak terfitnah dengan apapun dari berbagai hal yang wujud. Artinya wujudnya alam ini loh tidak sampai mempengaruhi atau membengkokkan keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Dan berbagai hakikat tersebut dan mereka dibukakan oleh Allah, basirah mereka itu mukasyafah. Mukasyafah inilah yang Allah berikan atau Allah berikan khusus bagi para kekasihnya, sehingga Allah menyelamatkan mereka dari kekufuran dan dari berbagai bentuk bid'ah dalam urusan-urusan akidah. Lah adapun mukasyafah ini itu maksudnya apa? Mukasyafah yang memang memberitahukan apa kenyataan yang sebenarnya terjadi. Misalnya ada sebagian wali itu
diberikan Allah bisa bisa mengetahui beberapa hal. Seseorang di bulan atau hari apa akan mendapat bencana apa. Dulu saya pernah cerita ketika saya dulu ngaji itu Abah Yai itu cerita satu malam itu Mbah Yai Jalil Tulungagung. Mbah Yai Jalil Tulungagung ya di Pondok Peta bersama diantaranya para kiai, diantaranya Mbah Yai Jamal. Mbah Yai Jamal itu ditanya oleh Mbah Yai Jalil, Pak Jamal, benjing malam akad enten acara nopo? Besok malam akad tuh punya acara apa, agenda apa? Yai Jamal jawab, saya mau ngaji di Bondowoso kalau ndak salah. Bondowoso. Enten ada apa toh Yai? Mboten, ndak ada acara. Ya kalau ndak ada acara di sini ngopi-ngopi, duduk-duduk sambil bergurau. Itu kira-kira kalau kita yang ditanya, kalau kita yang disuruh jawab, baik mana ngaji dengan apa? Dengan ngopi-ngopi, cangkruk, rokok-rokokan. Pasti akal kita itu mengatakan, ya bagus ngaji. Dan saat itu karena Yai Jalil dawuhnya begitu, ndak ada acara apa-apa kecuali ngopi. Ya akhirnya Yai Jamal hari Sabtu sore itu berangkat ke Bondowoso ngaji. Lah, ternyata sebelum sampai Bondowoso itu masih sampai Probolinggo. Tepatnya di dekatnya pabrik leces itu. Di rel sepur itu mobilnya ditabrak dari belakang. Rungsep ditabrak. Wah, akhirnya ndak jadi ngaji. Pulang lagi keadaan mobil dalam keadaan rusak. Nah, akhirnya beliau mengatakan begini, Yai Jamal mengatakan, saya paham bahwa sebenarnya di malam sebelumnya itu Yai Jalil tanya ada acara apa. Itu Yai Jalil sudah ngerti bahwa kalau sampan berangkat ke Bondowoso itu akan kecelakaan. Daripada nanti kecelakaan, di sini saja. Di sini saja ngopi-ngopi di Tulungagung untuk menghindari kecelakaan. Jadi orang atau Mbah Yai Jalil itu kekasih Allah yang diberitahu Allah bahwa Yai Jamal itu akan mengalami kecelakaan. Tapi sayangnya meskipun diberitahu tidak boleh memberitahu orang yang bersangkutan kecuali dengan isyarah. Tidak boleh orang yang mengetahui rahasia Allah memberi keterangan orang lain dengan jelas, itu tidak boleh. Jadi kalau dalam bahasa tasawuf itu ada isyarah, ada iktibar. Kalau isyarah itu bahasa atau penjelasan tetapi tidak mudah dipaham. Meskipun tidak mudah dipaham itu kalau mau dinalar itu kadang-kadang memahamkan. Nah, kalau takbir itu bahasa yang sudah sangat jelas, tidak butuh penafsiran. Kalau isyarah butuh penafsiran dan butuh dicerna dengan baik. Nah, seperti kata-kata Mbah Yai Jalil itu tadi kan tidak jelas. Tapi itu isyarah, jangan berangkat. Itu isyarahnya jangan berangkat penafsirannya. Tapi yang dikatakan Yai Jalil itu boten enten napa-napa ya di sini saja ngopi-ngopi. Ini namanya mukasyafah yang diberikan Allah terhadap wali-wali atau kekasih-kekasihnya. Nah, dengan kekhususan itu Allah menyelamatkan kekasih dari apa? Dari kekufuran dan bid'ah. Nah, sehingga mukasyafah bighairi hada. Mukasyafah yang apa? Yang tidak diperhatikan
Fahiya mimma la yaltafitu ilaihi al-muwafaqun. Mukasafah selain yang demikian ini tidak dianggap atau tidak diperhatikan. Artinya mukasafah yang perlu diperhatikan itu mukasafah yang memang betul-betul seperti mimma fi alama hiya alaihi fi nafsil amri. Mukasafah yang betul-betul. Jadi mukasafah yang memang sesuai dengan keadaannya, dengan keadaan yang sebenarnya. Wa amal jahlu anapun utawi bodoh al murakabu kang tikel-tikel. Iku fahuwa utawi jahal murakab iku mimah saking perkara ubatulia kang dicoba bihi kelawan ma sapa kasirun wong akeh fatajidu nuli bakal nemu sirahum ing kasir nemu ya takiduna halih kang padha ngiyakini sapa kasirun asyai'a izwiji ala khilafi ma ing atase bedani perkara huwa kang utawi ma iku alaihi netepi ing atase huwa kang utawi sa iku alaihi ing atase ma. Jahal murakab itu adalah menjadi cobaan oleh banyak orang, mungkin saja termasuk kita. Karena saking bodohnya kita kadang-kadang meyakini sesuatu yang bertentangan pada hakikatnya. Ini misalnya kita memiliki keyakinan makanan itu bisa membuat orang kenyang, obat bisa menyehatkan. Itu jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Artinya keyakinan kita itu jauh dari kenyataan yang sebenar-benarnya. Kenyataannya itu apa? Yang membuat kenyang Allah, yang menjadikan sehat Allah. Kenapa kemudian kita meyakini bahwa obat yang membuat sehat? Kenapa kemudian kita meyakini bahwa makananlah yang membuat kenyang? Itu karena kita itu sudah terlalu lama dibodohkan oleh hukum adat. Jadi hukum adatlah yang kemudian membuat kita bodoh sebodoh-bodohnya. Hingga kemudian kita mengatakan kalau pengen punya anak ya harus nikah. Dapat tidak bisa kalau tidak nikah. Kadang orang itu ngomong itu salah tapi tidak terasa, atau mungkin memang sudah menjadi kebiasaan ngomong begini, jodoh rizki, terus kemudian jodoh, umur itu kepastian Allah. Lah apa yang lain bukan kepastian Allah kamu pikir? Jadi orang itu sering mengatakan memang jodoh itu urusan Allah. Lah apa yang lain tidak urusan Allah? Semuanya itu urusan Allah. Karena kamu bodohlah kamu menganggap bahwa jodoh, rezeki, dan kematian itu urusan Allah. Semuanya itu. Termasuk kamu jadi laki-laki atau perempuan itu urusan Allah. Bukan urusan miring kanan miring kiri. Jadi ini apa ya? Memang dikatakan oleh Imam Dasuki, ubtuliya bihi kasirun. Kebanyakan orang mengatakan begitu. Wa dzalika utai mengkono etikot iku jahlun kebodohan. Sumaya jaluna nuli ora padha ngerti sapa kasirun. Annahum ing sak temene kasir iku jahiluna wong kang bodoh. Parahnya lagi mereka bodoh tidak menyadari bahwa diri mereka dalam keadaan bodoh. Nah, kita itu kadang-kadang bodoh, melakukan sebuah kebodohan, tapi tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan atau apa yang kita pikirkan itu adalah sebuah kebodohan. Jadi parah-parah orang, karena orang itu ada orang yang ngerti, tidak merasa atau tidak mengerti bahwa dirinya mengerti. Annahu yadri, lam yadri, annahu yadri. Ada orang annahu yadri annahu yadri. Orang yang mengerti tapi dirinya sadar bahwa dirinya adalah mengerti. Yang ketiga ada orang lam yadri
lam yadri annahu la yadri. Mereka tidak tahu, tetapi dirinya tidak sadar bahwa dirinya tidak tahu. Ada yang keempat. Ini ketiga itu orang yang tidak mengerti, tapi sadar bahwa dirinya tidak mengerti, sehingga mau bertanya dan lain sebagainya. Lah yang keempat itu sudah tidak mengerti, dia juga tidak merasa bahwa dirinya tidak mengerti. Bodoh, gak ngerti, bodoh nih. Ya kon takok emoh wong rumangsa ora bodoh. Wa dzalika utai mengkono-mengkono jahil. Iku jahlun akhar, kebodohan akharu kang liya. Wa dzal walidzalika lan krana mengkono-mengkono ya jahluna annahum jahilun. Sumia den arani sapa jahil, jahlan ing bodoh murakaban kang tikel-tikel. Contone katikadil falasifati kaya keyakinane kaum falasifah atasira ing labeti lil aflaki maring pira-pira aflak cakrawala wa tiqadihim lan keyakinane falasifah kidamaha ing kidame aflak. Wahadi utawi iki i'tiqad iku jahalatun kebodohan adimatun kang agung. Adimatun kang agung. Tsumahum nuli utawi jahilun iku jahiluna orang ngerti. Bihadal jahli kelawan iki kebodohan. Minhum saking jahilun. Wayasabuna lan padha nganggep sapa jahilun annahum ing atase sak temene jahilun iku ala syai'in ndak usah ing atase ya annahum ing sak temene jahilun iku ala syai'in netepi ing atase suwi-wiji. Ala eling-eling innahum sak temene jahilun hum ya jahilun iku al-kadzibuna pira-pira kang padha goroh kabeh. Wadama suku utawi tetanggenan fi usulil aqaidi ing dalem pira-pira pondasine akidah bi mujarradi dzawahiril kitabi was sunnah kelawan mligine zahire kitab utawa Quran was sunnati lan sunnah min ghairi basiratin saking tanpa peningal ati fil akli ing dalem akal huwa ya tamassuk iku aslu dhalalatil hasyawiyati pondasine kesesatane kaum hasyawiyah hanya berpegangan dengan Quran hadis saja tak baleni hanya berpegangan dengan lahirnya Quran dan hadis saja dalam pokok-pokok urusan akidah tanpa penalaran akal yang sehat. Penalaran akal yang sehat merupakan kesesatan kaum hasyawiyah. Jadi jargon kembali Quran hadis itu ya propaganda itu. Bagaimana bisa kalau tidak diakal atau dinalar dengan akal yang betul-betul jernih? Wong Imam Syafi'i saja untuk menyebut mujtahid mutlak itu ada 18 persyaratan. Untuk mendekati Quran hadis itu 18 perangkat yang harus ada pada diri seorang mujtahid. Loh kita ndak paham bahasa Arab saja ndak paham. Bahasa Arab itu kalau ndak nginceng kamus ndak ngerti. Kok mau kembali ke Quran ke hadis itu gimana caranya? Nah, itu namanya propaganda. Ini seperti kaum Hasyawiyah. Qalu kang padha pendapat sapa Hasyawiyah bitasbihi kelawan nyerupaaken wa tajsimilan ngarani jisim wal jihatilan arah-arah amalan krana amalaken bidhahiri qaulihi ta'ala kelawan dhahire dawe Allah ta'ala alal arsy istawa ar-rahmanu alal arsy istawa surat Tuha ayat 5 Amintum man fis sama
Surat Al-Mulk ayat 16. Lama khalaqtu biyadi. Nah, orang-orang Hasawiyah itu mengatakan Allah itu cangkruk neng aras. Amin tuman fisama, Allah di langit. Lama khalaqtu biyadi, Allah memiliki tangan. Wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono contoh. Nah, kalau begitu kita juga membaca ketika Nabi Musa ingin mengatakan ingin melihat Allah. Ingin melihat Allah. Allah kan katakan, andaikan gunung itu tetap, maka kamu akan melihat saya. Berarti Allah di gunung, turisin begitu. Nah, itu kalau kita mengacu pada dohirnya ayat dalam Quran. Quran ayatnya benar, tapi pemaknaanmu yang tidak benar. Sehingga mereka sesat-sesat-sesatnya. Allah punya tangan, tentu punya dada kalau begitu. Sehingga kamu akan membayangkan Allah itu seperti kita. Qala dawu sapa Allah Ta'ala, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Allahumma duh Gusti, uktub mungkin nulis panjenengan na ing kita fi zumrati auliyaika, tetep ing dalem golongane kekasih panjenengan annajina kang slamet kabeh ming kulli fitnati dunya, saking sekabehane fitnah dunya, wa ukhra lan fitnah akhirat. Jadi sekarang itu juga masih ada Hasawiyah, itu ada, Mujasimah ada, Mu'tazilah ada. Itu setidak-tidaknya pemikirannya itu sampai hari ini masih ada. Ini adalah apa? Sebagai bahan renungan menghadapi jargon-jargon kembali ke Quran dan hadis. Itu adalah sebuah propaganda kembali ke Quran itu maknanya apa itu tidak jelas, bacanya saja sudah kolak-kualik, apalagi maknaninya, apalagi menafsirinya, dan lain sebagainya. Dah, itu dulu. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardidhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.